Madam Web, tidak ada masa depan untuk film superhero yang mengerikan seperti ini. Film superhero selalu mencoba untuk memberikan pengalaman baru, membawa penonton ke dalam dunia fantastis yang penuh petualangan dan keajaiban. Sayangnya, Madam Web menjadi contoh bagaimana ambisi tersebut bisa berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Film ini banyak menekankan pada pengalaman deja vu, di mana karakter utamanya Cassandra Webb alias Casey yang diperankan oleh Dakota Johnson memiliki kemampuan prekognitif yang memungkinkannya melihat masa depan sebelum peristiwa itu terjadi. Namun, apa yang seharusnya menjadi kekuatan unik malah berubah menjadi kutukan visual bagi para penonton yang melihat adegan berulang kali, sehingga merasa membuang-buang waktu untuk hal yang terlalu sering, seolah kehabisan stok gambar atau hanya membuang-buang waktu. Boleh mengulang, namun jangan dari sudut pandang atau angle yang sama. Adegan yang seharusnya menjadi momen penting berulang-ulang kali, tidak hanya sekali, tetapi 2, 3, sampai 4 kali. Pengulangan ini selain menjadi pemborosan waktu, mengekspos kecenderungan sutradara S.J. Clarkson untuk merekam film dengan cara yang membingungkan. Mungkin dia ingin kita merasakan kebingungan yang dirasakan oleh Casey, tetapi ketergantungan berlebihan pada pengeditan yang terputus-putus dan pengambilan gambar bergerak cepat justru semakin mengganggu dan tidak membiarkan kita untuk benar-benar terhubung dengan perjalanan karakter dan ceritanya. Pengalaman deja vu yang dihadirkan dalam Madam Web menciptakan ketegangan yang tidak perlu dan merusak alur cerita. Seharusnya menjadi elemen penyegar, namun malah menjadikan film ini sulit untuk diikuti dan kurang memuaskan, seolah-olah terjebak dalam pengulangan yang tanpa arah. Penonton dibiarkan bertanya-tanya apakah ini memang seni yang diinginkan ataukah hanya hasil dari kebingungan produksi. Dengan begitu banyak aspek yang mengganggu, termasuk kecenderungan sutradara untuk membingungkan penontonnya, Madam Web tampaknya telah kehilangan arahnya dalam menciptakan pengalaman sinematik yang memuaskan. Film ini menjadi bukti nyata bahwa terlalu banyak eksperimen visual tidak selalu menghasilkan karya seni yang kuat, terutama dalam genre superhero yang membutuhkan keseimbangan antara efek visual dan cerita yang kuat. Film Madam Web membuka tirai dengan prolog yang menjelajahi tahun 1973 di hutan Amazon, Peru. Kisah dimulai dengan ilmuwan hamil yang diperankan oleh Carrie Bisi yang bermitra dengan Ezekiel Sims yang diperankan oleh Tahar Rahim. Mereka memiliki tujuan untuk menemukan laba-laba langka dengan kekuatan penyembuhan khusus yang luar biasa. Namun, di balik kebaikan ilmiah, Yehezkiel menyimpan motif tersembunyi yang kelam. Loncat ke tahun 2003, kita diperkenalkan kepada putri si ilmuwan yang sudah dewasa, Casey, seorang paramedis ambulan yang bekerja sama dengan rekan pria Ben Parker yang diperankan oleh Adam Scott. Perlu diketahui, Ben Parker ini adalah paman dari Peter Parker, yaitu Spider-Man. Jadi, kisah ini lahir sebelum Spider-Man yang kita kenal lahir. Kehidupan Casey yang tampak biasa mendapatkan sentakan tidak terduga ketika sebuah kejadian darurat menghadirkannya pada pengalaman yang mendekati kematian. Kecelakaan itu tidak hanya memberinya pandangan ke alam gaib, tetapi juga membuka kemampuan berupa firasat aneh apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam perjalanan mencari pemahaman terhadap kekuatan barunya ini, Casey mulai melihat penampakan mencekam tentang 3 remaja. Ketiganya, seperti yang diungkapkan oleh penglihatannya, menghadapi ancaman pembunuhan oleh seorang pria misterius berjas hitam yang mirip dengan tokoh Spider-Man. Hanya saja berwarna hitam kostumnya.
Pria itu adalah Yehezkiel yang memiliki keyakinan bahwa 3 Spider-Woman masa depan akan menghentikannya dan membunuhnya suatu hari nanti. Sisa film menggambarkan tekad Yehezkiel untuk menemukan ketiga remaja ini dengan segala cara, didukung oleh Amaria, seorang asisten yang paham teknologi yang bertugas mengawasi mereka melalui sistem video pengawasan. Di sisi lain, Casey dengan segala ketidaknyamanan hati enggan untuk menjaga ketiga remaja ini dari bahaya. Ironisnya, keengganannya tercermin dalam akting Dakota Johnson yang kurang bervariasi, membuat penonton merasa bahwa dia melakukannya semata-mata untuk mendapatkan gaji. Dialog datarnya seringkali membawa kita seperti membaca baris-baris dari kartu isyarat. Madam Web mencoba mengajak penonton melalui perjalanan berliku antara alam gaib dengan kisah nyata. Namun, eksekusi cerita yang kurang memikat dan akting yang kurang berdimensi memberikan kesan bahwa film ini berjuang untuk menemukan keseimbangan antara dua dunia yang berbeda. Berita besar hiburan tahun lalu menciptakan gelombang ketika sang sutradara S.J. Clarkson diumumkan sebagai sutradara wanita pertama yang akan memimpin film Star Trek 4 yang belum diberi judul. Namun, sayangnya proyek ini gagal mencapai titik terang dan meninggalkan pertanyaan tentang dampak yang mungkin terjadi jika Clarkson tetap memegang kendali, terutama dengan pandangan negatif yang muncul dari hasil yang sangat buruk di film Madam Web ini. Madam Web sekarang masuk dalam daftar film sebagai salah satu film terburuk tahun ini, sebuah kegagalan yang mengulang kembali mimpi buruk era film superhero yang buruk pada tahun 2000-an. Seperti yang terlihat pada film Morbius juga 2 tahun sebelumnya, kejatuhan ini membawa pertanyaan serius tentang kualitas pengembangan proyek dalam dunia waralaba superhero. Banyak yang menduga bahwa ketidakpastian proyek ini bisa menjadi akibat dari tekanan yang tidak adil yang dihadapi Clarkson sebagai sutradara wanita di dunia yang sebagian besar didominasi oleh pria. Bagaimanapun, keberhasilan atau kegagalan proyek besar dapat memiliki dampak pada karir seseorang. Melihat hasil buruk Madam Web, tampaknya proyek-proyek lain tidak hanya menjadi tantangan sutradara wanita, tapi juga menggarisbawahi perjuangan umum yang dihadapi dalam industri ini. Meskipun demikian, kita harus menghindari generalisasi bahwa kegagalan proyek ini sepenuhnya disebabkan oleh masalah gender. Beberapa faktor lain seperti skrip, pengembangan karakter, dan faktor produksi juga dapat berkontribusi pada hasil yang kurang memuaskan. Kisah S.J. Clarkson sang sutradara dalam menghadapi tantangan di dalam dan di luar layar mengingatkan kita bahwa meskipun kita telah membuat kemajuan dalam memecahkan stereotip gender di industri hiburan, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan sejati. Semoga kegagalan ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi industri perfilman superhero, mendorong perubahan yang lebih positif di masa depan. Nah pemirsa, begitulah adanya film ini sekarang menjadi sebuah film yang membosankan, berjalan lambat, dan dianggap sebagai film seri TV biasa, tidak layak masuk ke dalam bioskop. Drama dan aksinya pun jauh lebih dominan dramanya, apalagi dengan pengulangan-pengulangan adegan saat deja vu. Selalu mengulang adegan yang sama sampai beberapa kali. Tentu saja hal ini membuat penonton merasa rugi dengan durasi 2 jam menonton. Aslinya jika tanpa pengulangan adegan, pastinya waktu itu akan sangat berharga. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Selamat menonton dan pastikan apakah yang dibahas dalam review ini benar atau tidak.